Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada Minggu 7 September 2005 dipimpin oleh Pendeta Asal DKA SSI dengan liturgi modern Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk bersama-sama merefleksikan kehidupan persekutuan kita di dalam Tuhan. Tema ibadah kita hari ini adalah menjaga diri dari minuman keras. Setiap orang beriman dituntut agar aktif berkarya sekaligus menjaga diri kita sebagai bait Allah. Mengawali ibadah kita hari ini, saya jemput kita berdiri dan menyanyikan PKJ 274 bait yang pertama terkait. Kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jemaat persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam perayaan ibadah minggu kita pagi hari ini, kita dibimbing dalam naskah bimbing yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 21. Ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yeah.
Coba Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita menundukkan kepala kita untuk menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih pula karena melayani kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Meski kami melakukan banyak perbuatan dosa, ya kami sadar bahwa sering kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun dan Pengasih. Engkau akan selalu memimpin kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Biarlah kami kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjerumus dari dalam kesalahan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus yang menyampaikan berita pengampunan dosa bagi setiap kita yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Firman Tuhan dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
akan bermazmur secara berbalas-balasan seturut Mazmur 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu dipersilakan. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia meletakkan dirinya dalam hancur. Dirinya orang fasik akan duduk binasa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seorang penatua akan membantu kita selanjutnya. Bapak Mama yang diberkati Tuhan dalam kasih Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa pembacaan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan. Amsal pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Amsal pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kalau kita sudah menemukan firman Tuhan tersebut, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami nyatakan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan, dan kami dapat belajar untuk menjadi bijak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kami menjemput jemaat Tuhan kami berdiri. Berikut dari pembacaan firman Tuhan, Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nasabku. Jangan berikan kekuatan kepada perempuan dan jalan kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa
dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia meminum dan melupakan kemiskinannya, dan ia tidak mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah taat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Kita mendengarkan persembahan pujian solo anak merpati.
Terima kasih anak Bupati dari kita dengan tujuan. Shalom Bapak Mama. Hari ini kita bersama-sama beribadah dalam bulan yang baru di bulan September, dan hari ini perenungan kita oleh Majelis Sinode Tumit kita diberi tema menjaga diri dari minuman keras. Sebuah tema yang kadang-kadang kalau kita lihat, kita baca, pasti kita ingat memang siapa-siapa saya yang ada di kita punya benak yang biasa akrab dengan minum-minuman keras. Hari ini Bapak Mama ada fakta-fakta yang saya tuliskan dalam slide ini tentang fakta yang terjadi di masa kini, mulai dari 2024 sampai dengan 2025. Baik, nanti dibantu oleh Ibu Esti saja. Ada beberapa fakta yang dilihat di situ. Ada beberapa berita yang saya tempelkan di slide kita. Yang pertama, ada fakta di mana bisa terbaca kan? Bisa ya. Mabuk miras pria di NTT lempar tantenya pakai batu hingga tewas. Ada fakta yang baru lagi di bawahnya. Mabuk miras pemuda di Kupang NTT tikam pasangan pengantin. Jadi di pesta habis itu tikam pengantin yang baru nikah. Kemudian mabuk dan menyetir sambil bugil, pastor ditangkap oleh polisi. Ini semua masuk di ranah keagamaan. Kemudian ada juga di sana mabuk miras perwira polisi bikin onar saat perjamuan kudus di gereja Kupang. Ini baru saja terjadi di awal 2025 di bulan Paskah Maret kali lalu. Kemudian Bapak Mama kakak bacok adik kandung seusai mabuk miras Sofi di Kupang NTT. Fakta-fakta yang sangat menggetarkan hati. Kemudian di slide yang kedua ada digaramin mabuk Sofi, pria asal Kupang NTT tewas terjatuh di sumur 30 meter. Tahu dia minum di pinggir sumur, jadi kemudian habis minum dia pikir itu kolam renang kali. Jadi kemudian tewas. Yang berikut mabuk miras dua kakak adik asal NTT tebas temannya dengan parah. Kawan-kawan, tetapi kemudian lupa kalau itu kawan dan akhirnya tewas juga. Dan yang paling terakhir, yang paling menjadi prestasi kita di NTT adalah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Provinsi dengan konsumen alkohol tertinggi. Wah, ini bukan tertinggal, terpinggirkan, termiskin, tapi juga tertinggi dalam hal pengguna alkohol yang ada di Indonesia. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, hal inilah yang kemudian membuat Majelis Sinode memberikan kita tema menjaga diri dari minuman keras. Dan bagian bacaan firman kita ada di pasal paling terakhir dalam kitab Amsal, di mana ada sebuah percakapan yang dibangun oleh seorang ibu dengan anaknya. Karena itu saya menuliskan beberapa hal supaya kita memahami bagian firman ini secara baik. Yang pertama, di sini kita lihat bahwa ada seorang yang tiba-tiba muncul dalam satu raja-raja, dua raja-raja, dalam satu tawarik, dua tawarik. Tidak dikisahkan tentang raja ini, bahwa ini adalah seorang raja yang perlu diperhitungkan dalam sejarah Israel. Tetapi kemudian dalam kitab Amsal berkata bahwa ada seorang namanya Lemuel yang menjadi raja saat itu. Kemudian dia menjadi orang yang tidak penting-penting amat, tetapi Alkitab menuliskan kisah hidupnya supaya kita belajar daripadanya, belajar dari kisah kehidupannya, supaya kita juga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lemuel menjadi milik Allah, artinya milik Allah, hidup dengan menjadi kepunyaan Allah, menjadi orang yang penting di Israel. Orang biasa bilang bahwa Lemuel ini menjadi raja. Dia bukan asal dia asli orang Yahudi, tetapi dia kemungkinan tinggal di luar tembok Yerusalem
yang oleh karena kasih Allah, lalu kemudian orang yang tidak percaya ini dan beriman ini diangkat dan diasuh oleh seorang ibu Yahudi, dan kemudian dia menjadi seorang raja bagi Israel. Di dalam sejarah Israel tidak pernah dicatat nama ini, Bapak Mama, tetapi dia menjadi seorang yang kita belajar dan baca bersama-sama kisah kehidupannya. Hal yang kedua, Bapak Mama, mari kita lihat posisinya sebagai seorang raja. Ketika seseorang menjabat sebagai seorang raja, maka otomatis dengan sendirinya, Bapak Mama, ada sebuah jabatan yang melekat di dalam dirinya. Jabatan sebagai seorang hakim. Oleh karena itu, Bapak Mama, kalau kita baca Alkitab, kita akan ketemu Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana karena dia pengadilannya cukup baik. Dia memutuskan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi ketika menjabat sebagai seorang raja, dengan demikian maka statusnya sebagai hakim tertinggi di negeri itu melekat padanya. Karena itu ada aturan-aturan tertentu di Persia misalnya. Seorang raja hanya boleh minum minuman keras 1 hari dalam 1 tahun. Sedangkan di Athena, seorang pemimpin yang kedapatan minum minuman keras, dia harus dihukum mati. Jadi ada hal-hal yang kemudian berusaha dijaga sebagai kode etik, bahwa ketika memimpin sebagai seorang raja, karena dia juga adalah seorang hakim, maka dia harus dijauhkan dari segala sesuatu yang mampu membuat ia tidak fokus pada persoalan yang dihadapi oleh bangsanya. Hal yang ketiga, Bapak Mama, dalam kisah ini juga kita diperhadapkan dengan seorang ibu yang membawa suara Allah bagi anaknya. Kalau kisah-kisah tertentu di dalam Alkitab, kita melihat bahwa perempuan kadang-kadang dianggap sebagai kelas nomor 2. Tetapi Alkitab Perjanjian Lama mengisahkan tentang perempuan-perempuan luar biasa. Ada Esther, ada Miriam, ada Deborah, dan lain sebagainya. Di Perjanjian Baru, Paulus bicara tentang Priscilla dan teman-temannya. Orang-orang yang menjadi pendiri-pendiri gereja yang kuat untuk itu. Dan hari ini kita membaca kisah tentang bagaimana seorang ibu menasihati anak laki-lakinya yang kebetulan menjabat sebagai seorang raja dan juga menjadi seorang hakim. Apa nasihat dari Ibu Lemuel begini? Yang pertama, Bapak Mama, dia bilang begini, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan. Apa maksudnya? Ibu Lemuel mengatakan bahwa ketika belajar dari sejarah dan pengalaman, bahwa ketika orang-orang yang percaya kepada Allah membangun hubungan di luar daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, maka hidupnya kemudian dia dikuasai oleh orang-orang yang tidak percaya. Salomo itu menjadi raja yang luar biasa, tetapi kemudian Bapak Mama, ketika dia punya banyak istri dan antara beratus-ratus istri itu ada yang tidak percaya kepada Allah, kemudian membuat hatinya jatuh di dalam penyembahan juga. Artinya bahwa Ibu Lemuel bilang, kau jangan lagi mengambil perempuan-perempuan yang tidak beriman. Ini kata Alkitab sangat sopan, tetapi dalam teks aslinya kita akan menemukan bahwa perempuan yang dimaksudkan adalah perempuan-perempuan yang menjual dirinya kepada para laki-laki. Karena itu Ibu Lemuel bilang, ingat, jangan sampai kemudian engkau jatuh dalam jerat ini, bahwa kekuatanmu kamu letakkan pada seorang perempuan. Dia mau bilang begini, bahwa ketika membangun sebuah hidup yang tidak kudus lagi di hadapan Tuhan, kita sedang membuang energi dan kekuatan kita untuk sesuatu yang sia-sia. Gitu. Jadi kalau kemudian kita melihat membangun kehidupan keluarga, lalu kemudian suaminya atau istrinya sedang membangun hubungan yang lain, Alkitab bilang itu hubungan adalah hubungan di luar dari pernikahan, itu adalah hubungan yang sia-sia dan hubungan yang tidak diberkati. Hal kedua, Bapak Mama, Ibu Lemuel bilang bahwa tidak pantas seorang raja minum anggur. Kata bahasa ibunya, dia bilang bahwa kalau orang minum minuman keras, maka kemudian dia akan melupakan tata kelola, atau dalam bahasa kita bilang apa yang telah ditetapkan, kode etik yang telah ditetapkan, kesepakatan kita bersama akan dilupakan, dan juga kita menjadi cenderung untuk menindas orang lain. Saya mencoba membayangkan dalam kisah nyata, ketika orang hidup di dalam pengaruh minuman keras, Bapak Mama, maka benar
dia akan menjadi orang yang kemudian tidak lagi bisa tahu, aware, mengingatkan dirinya bahwa ini ada sesuatu kode etik yang harus dia jaga. Setiap jemaat vikaris di Dela sana, Bapak ada satu bapak-bapak, dia usia sudah cukup tua, saya vikaris itu dia sudah umur 50-an, tetapi setiap kali dia minum minuman keras, setiap kali dia mabuk di pesta, dia akan buka pakaian satu persatu. Dan dia akan pulang dengan seperti baru cita di Taman Eden, pulang ke rumahnya. Dia punya anak semua kuliah, dia punya istri sangat taat beribadah, tetapi kemudian suaminya menghancurkan dan meruntuhkan segala sesuatu. Apa? Ketika dia hidup di bawah kontrol minuman keras, dia tidak lagi tahu tata kelola hidup yang baik. Kemudian coba lihat, orang yang mabuk itu kalau kemudian ketemu lihat terus nanti betapa dia mulai tersinggung. Ada yang pernah alami itu Bapak? Kalau ketemu di jalan lalu ada orang mabuk itu lihat terus nanti tiba-tiba dia tersinggung. Kenapa lihat beta? Jadi ada kecenderungan untuk menindas orang lain, melukai orang lain dan lain sebagainya. Saya di jemaat sebelumnya saya berjumpa dengan persoalan-persoalan cukup banyak. Dikasih masuk permohonan untuk lepas orang-orang yang ada di sel karena habis mabuk pukul istri dengan kursi kayu, habis mabuk kemudian melakukan pertengkaran dengan ipar dan lain sebagainya. Selalu ada sesuatu yang ada di balik kesenangan-kesenangan yang sembunyi. Hal yang berikut Bapak Mama yang ketiga, bahwa Ibu Lemuel bilang begini, minuman keras itu dia menjadi minuman yang kemudian membawa kita pada suatu posisi bahwa kita menjadi orang-orang yang siap untuk dibinasakan. Saya bacakan bagi kita bagian firman Tuhan itu, ayatnya yang ke-6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Karena itu orang yang biasa putus cinta, orang yang ada masalah, biasanya pelariannya adalah minum, ya. Kemudian ada juga yang merasa bahwa ada beban yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain, maka pelarianlah adalah minum. Tetapi Ibu Lemuel bilang itu adalah sebuah perjalanan, pengalaman menuju kepada sebuah kebinasaan. Dan yang ketiga, terakhir sekali Bapak Mama, kenapa kemudian nasihat ini diberikan? Dia bilang begini, ayat 2. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Ibunya menganggap bahwa sebagai seorang pemimpin, Lemuel menjadi anaknya, anak kandungku, dan juga anak nasarku. Memberi gambaran bahwa ada sesuatu hubungan yang berusaha dibangun oleh Ibu Lemuel, bahwa sekalipun anaknya punya jabatan, punya sesuatu yang bisa membuat ibunya juga disingkirkan dengan sangat mudah, tetapi dia menyapanya dalam kehidupan sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang anak. Dia menyapanya sebagai anak. Jadi anak kandungku, kemudian anak nasarku. Dalam beberapa tafsiran Bapak kita membaca bahwa ada sebuah proses yang progresif dari mulai anak kandungku, kemudian anak nasarku. Dia mau bilang bahwa ketika anak bicara tentang anak umumnya, anak kandungku adalah tentang pengorbanan seorang ibu yang melahirkan antara hidup dan mati. Anak nasarku tentang seorang ibu yang mempersembahkan anak itu di dalam doa, di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang kemudian membuat nasihat ini diberikan oleh Ibu Lemuel. Bapak Mama, saya mencatat beberapa hal sebagai pesan firman Tuhan. Ada sebuah quote, ada sebuah kata-kata yang bijak. Dia bilang begini, godaan paling besar dalam kehidupan seorang laki-laki adalah harta, tahta, dan wanita. Ketika diberikan harta itu menjadi godaan terbesar, ketika diberi kuasa, jabatan itu juga menjadi godaan yang besar, dan ketika diberi peluang untuk membangun hubungan dengan orang lain itu juga menjadi peluang yang besar. Tetapi saya mau bilang di sini bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau didapatkan secara berlebihan biasanya berujung pada sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita membaca Alkitab, maka kita juga melihat Yusuf dengan saudara-saudaranya berpesta perjumpaan, mereka minum bersama-sama. Kemudian Tuhan Yesus juga merayakan sebuah perjamuan kudus dengan menggunakan roti dan anggur perjamuan. Apa yang mau dibilang di sana?
bahwa anggur pada dasarnya dia menjadi sesuatu yang menyehatkan. Tetapi ketika dikonsumsi secara berlebihan, dia justru menjadi sesuatu yang akan membinasakan. Orang minum susu saja yang sehat, ketika dia minum pada standarnya, pada kebutuhan tubuhnya, dia akan sehat. Tetapi ketika minum berlebihan, dia juga akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Jadi kita belajar bagian yang pertama, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita bersama-sama, hati-hati untuk segala sesuatu yang berlebihan. Entah itu harta, tahta, ataupun kekayaan hubungan yang kita miliki bersama-sama. Hati-hati, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mencelakakan diri kita masing-masing. Hal yang kedua, Bapak Mama, kita lihat di sana bahwa ada sebuah komunikasi yang indah antara seorang ibu dan anak. Komunikasi yang membangun antara seorang ibu dan juga seorang anak. Biasanya Bapak Mama, kalau seorang ibu yang bicara terhadap anaknya, dia berbicara karena dia tahu bahwa itu hidup dan matiku di dalam hidup itu anak dimulai sejak anak itu terlahir di dunia. Sehingga ketika seorang ibu berbicara kepada anaknya, maka sebenarnya dia sedang bernubuat. Bahasa Alkitab untuk cerita ini bahwa ibu Lemuel sedang menubuatkan sesuatu kepada Lemuel dan menceritakan tentang masa depanmu. Ketika engkau mengabaikan nasihatnya, maka engkau akan binasa. Saya jadi berpikir Bapak Mama, maka benarlah bahwa kadang-kadang kalau Mama suruh Om bilang jangan lari nanti jatuh, nanti betul pada akhirnya pasti itu anak akan jatuh kalau tidak mendengarkan nasihat itu. Saya juga melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang, ibu-ibu yang kemudian hidup di dalam kedekatan dengan anak-anak mereka. Bahkan saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Lemuel adalah suara yang Tuhan titipkan dalam bibir seorang ibu kepada anaknya. Karena itu Bapak Mama, dengan demikian kita tahu bahwa perkataan seorang ibu itu dia punya kuasa besar. Jadi kalau kemudian kita menjadi anak-anak yang saat ini memiliki ibu, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh ibu. Dan berterima kasihlah bahwa mereka masih ada, diizinkan oleh Tuhan ada di sekitar kita. Kita berdoa dan kita berharap bahwa kita juga menjadi anak-anak yang akan membanggakan hati mereka masing-masing. Hal yang kedua ketiga Bapak Mama adalah kita belajar dari bagian firman Tuhan ini membangun tanggung jawab hidup di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Ketika kita baca cerita ini, dia punya gambaran cukup jauh. Seorang raja, kita selalu nanti kalau Bapak Mama membaca renungan-renungan yang beredar di internet, mereka akan berusaha bilang bahwa seorang pemimpin, dia harus mampu menjaga dirinya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang dipimpin. Saya membaca ini Bapak Mama secara sederhana, tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga saya membaca sebagai ketika kita menjalani kehidupan dengan membawa tanggung jawab bagi hidup orang lain, maka harusnya kita juga mempertimbangkan hal-hal ini. Ketika kita mampu untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk hidup orang lain, maka dengarlah nasihat Ibu Lemuel ini. Dengarkanlah nasihat seorang ibu ini, bahwa hidup yang kita jalani, kita membawa tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Di internet saya nonton satu video, seorang anak yang marah-marah dengan bapaknya yang sedang mabuk. Dia bilang, "Bapak tahu sonde, bapak tiap hari pulang mabuk ini. Di sini ini rumah ini bukan hanya bapak saja, tapi ada beta dan ada beta mama." Gitu ya. Dan setiap kali beta dan bapak pulang mabuk, bapak tahu sonde bapak hati sakit sebagai seorang anak. Ini anak kecil yang mungkin baru kelas 4 atau kelas 5 SD. Tetapi dia menyadarkan diri bapak bahwa apa yang kau buat itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi dia juga berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita masing-masing. Dia berdampak pada orang yang ada yang kita sayangi di sana. Ini yang bilang bahwa ada tanggung jawab sebagai, kalau dalam bahasa Alkitab, Ibu Lemuel bilang bahwa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk membuat orang-orang yang di bawahnya menjadi orang-orang yang sejahtera. Tapi dalam kacamata kita baca selagi kita diberi kehidupan ini untuk bertanggung jawab terhadap hidup orang lain, maka bangun kehidupan kita secara bertanggung jawab supaya kita tidak menjadi beban untuk orang lain. Jangan sampai minum habis, pulang pesta senang-senang, kecelakaan,
Baru bisa bangun dari tempat tidur, buang air besar, air kecil di tempat tidur, tapi yang susah siapa? Yang susah siapa? Selingkuhan. Istri yang susah ya, istri yang susah, anak-anak yang susah. Harusnya waktu pekerja bisa kelola kebun, ladang, sawah, tetapi kemudian harus tidur-tidur. Maka istri kemudian menjadi pekerja. Kemudian anak-anak juga harus terjun ketika mereka masih bersekolah. Ada sesuatu hal kecil yang kita pikir bahwa itu tanggung jawab. Kalau kita mau mabuk, kita mabuk sendiri. No, tidak. Ketika hidup dalam sebuah kehidupan keluarga, kita punya tanggung jawab untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang berikut Bapak Mama adalah kita belajar bahwa hidup tidak hanya fokus pada diri sendiri. Ibu Lemuel bilang bahwa kenapa engkau harus menjaga dirimu dari minuman keras? Oleh karena keputusanmu berdampak pada orang lain. Oleh karena apapun yang engkau katakan itu berdampak pada kehidupan orang lain. Bahasa dalam Alkitab kita bilang ayat 8. Dia bilang begini. Bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Ini dia gambaran begini. Saya mencoba mengimajinasikan. Ketika kita makan sesuatu, misalnya kita bisu, tetapi kemudian ada sesuatu yang tidak mengenakan di lidah kita. Biasanya kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Soalnya bisa protes bahwa ini makanan terlalu asin atau ini makanan terlalu manis dan lain sebagainya. Demikian ada kehendak di dalam hati kita, dalam diri kita, tapi tidak tersampaikan dengan baik. Ibu Lemuel bilang hati-hati menjadi orang seperti itu, menjadi orang yang harusnya mampu untuk bisa menyuarakan apa yang tidak disuarakan, tidak mampu disuarakan oleh orang lain. Jangan hanya fokus dalam diri sendiri, tetapi juga fokus terhadap orang lain. Jadi bapak-bapak, salam bapak-bapak. Salam. Itu secara salam. Itu pasti suami yang luar biasa, gitu ya. Suami yang luar biasa. Bapak-bapak ingat bahwa bapak-bapak tidak hidup untuk dirimu sendiri. Jangan hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga fokus pada orang-orang yang ada. Kalau belum menikah, ingat keluarga. Ingat juga orang tua yang berdoa dengan sungguh-sungguh bagi kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita dinasihatkan supaya hati-hati terhadap kesenangan sementara yang membinasakan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Ibu Lemuel. Dia bilang begini, berikan itu minuman untuk orang-orang yang susah hati dan berikan yang akan binasa orang-orang yang susah hati. Ayat yang ke-6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Sebenarnya dia mau bilang begini, bahwa itu barang tidak menyelesaikan persoalan. Apakah kemudian kalau saya tidak ada uang, saya minum kemudian ada uang? Tidak. Kemiskinan akan tetap ada setelah kita sadar. Kita punya kesusahan hati tetap akan sadar. Belum lagi ditambah dengan keadaan badan yang kurang enak, mual dan lain sebagainya setelah minum. Malam kita sudah rasa, kita pikir bahwa ini jalan di atas awan saja, tetapi kemudian pagi hari kita akan bangun dengan suasana badan yang tidak menyenangkan. Alkitab bilang, kasih itu kepada mereka yang akan binasa. Biarkan mereka menikmatinya, karena kebinasaan sedang mereka tuju. Ini sama seperti seseorang yang pergi ke surga, tetapi mencari neraka di sana. Bahasa keren bilang bahwa hidup sebenarnya diberkati oleh Tuhan, tetapi menyusahkan diri dengan sesuatu yang tidak perlu. Jadi anggaplah ini adalah nasihat seorang ibu yang kita dengar bersama-sama. Jangan biarkan hati kita ditipu dengan kesenangan sementara. Belajar untuk bagaimana mengatur diri kita masing-masing secara bijak. Jaga diri kita supaya kita tidak dikendalikan oleh minuman keras, apalagi kemudian membawa dampak dalam persekutuan dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian CP Perempuan ini.
doa seorang istri untuk suami-suaminya dan anak-anaknya, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih mama-mama, bapak ibu, saudara sekalian. Kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sebelum kita berdoa. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan.
kami ini. Tuhan berikanlah harapan kami, sukacita dan kedamaian. Ajarlah kami saling mengasihi di antara sesama kami, di antara sesama kami. Terima kasih Bapak-Bapak. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur pada di akhir kita dalam bagi ini. Saudara-saudariku, tibalah saatnya untuk kita bersyukur atas berkat Tuhan yang terus ada dan baru setiap hari. Kita percaya bahwa sekalipun ada kegagalan dalam usaha dan pekerjaan kita, namun Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai wujud syukur kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang selalu Engkau gerakkan dalam hidup dan kehidupan kami yang masih kami rasakan sampai dengan detik saat ini. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Oleh karena itu, mari Bapa memberkati, kuduskan dan layakan persembahan kami, agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami Tuhan, mari sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih. Amin. Seraya menaikkan pujian pekerja 153 baiknya yang pertama dan seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu sambil kamu persembahan pikiranmu. Dia
Dan saya minta untuk majelis jemaat mengawali. Dan puji-pujian ini akan dilanjutkan oleh vokal grup Majelis Jemaat.
Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami terima, yang perlu kami syukuri di hadapan-Mu, oleh sebab Engkau tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka kehidupan yang sedang kami usahakan, yang sedang kami bangun, akan membawa kesia-siaan. Kami juga bersyukur bahwa hari ini kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh datang di hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup pribadi keluarga kami, teristimewa juga dalam setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan yang kami angkat di hadapan. Bersama-sama dengan setiap hamba-hamba kekasih kami, orang tua, seorang suami, seorang istri, anak-anak, dan juga opa dan oma kami datang menyapa-Mu dalam syafaat ini, seraya membawa seluruh pergumulan kehidupan kami masing-masing. Karena itu Bapa, biarlah Engkau menenangkan telinga-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berdoa, tetapi juga kami percaya bahwa Tuhan menjawab apa yang kami doakan, seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam hidup kami masing-masing. Hari ini kami ada di hadapan Tuhan. Kami satu hati berdoa bagi setiap kami yang ada di tempat ini, baik kami yang hadir sebagai orang tua maupun juga kami yang hadir sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kehidupan keluarga yang kami bangun atas dasar cinta kasih Tuhan. Kami juga menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk bisa menjadi sukacita tersendiri bagi anggota keluarga kami masing-masing. Sebagai orang tua, kami ingat anak-anak kami, mereka yang saat ini ada dalam bangku pendidikan, mereka yang saat ini bekerja, baik yang ada di Rote maupun juga ada di luar Pulau Rote, di Kupang, di Tanah Jawa, maupun juga di berbagai tempat lainnya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kasih kami. Kami menjadi orang tua yang terus berharap bahwa sekalipun mereka tidak sering kami lihat saat ini karena jauh daripada kami, tetapi kami percaya mata Tuhan melihat dan menjagai keluar masuk mereka di mana saja mereka berada. Kami berdoa bagi semua tumbuh kembang anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mampu menyediakan sesuatu yang baik dalam pertumbuhan dan dalam perkembangan iman mereka di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak kami juga berdoa bagi orang tua kami. Mereka yang saat ini memasuki usia lanjut, mereka yang saat ini terbaring oleh karena tidak lagi punya tenaga untuk bisa berjalan. Kami mohon Engkau memberkati mereka juga yang masih produktif bekerja. Kiranya Tuhan dari setiap kehidupan mereka, baik sebagai lanjut usia maupun juga sebagai pekerja-pekerja yang saat ini sedang bekerja, Tuhan kiranya mendatangkan berkat atas kehidupan hamba-hamba-Mu, atas bapa dan mama kami, atas orang tua kami. Mereka yang saat ini bekerja sebagai seorang petani, mereka yang saat ini bekerja sebagai pedagang, mereka yang saat ini bekerja sebagai anggota TNI Polri, mereka yang sudah purna bakti, mereka yang saat ini bekerja sebagai pegawai negeri maupun juga pegawai swasta di berbagai sektor pemerintahan maupun juga lembaga-lembaga lainnya. Mereka yang saat ini membuka usaha di berbagai bagian dan tempat. Kami berdoa bagi mereka semua Tuhan, kiranya setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami di minggu yang baru ini dapat kami kerjakan dengan hati dan hidup yang terarah pada Tuhan. Karena kami beriman bahwa ketika tugas dan tanggung jawab itu kami kerjakan dengan bertumpu pada Tuhan, maka kami mendapatkan berkat dan rezeki yang Tuhan izinkan ada, bahkan juga kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Hari ini Bapak, kami ingin berdoa bagi segenap kami yang boleh hadir di tempat ini. Jika kami datang dengan berbagai pergumulan, berbagai kesusahan, Tuhan dengarkan doa kami. Tetapi juga kami beriman, ajar kami, teguhkan hati kami, bahwa badai pasti berlalu, dan setiap hal yang kami hadapi pasti juga memasuki masa akhir. Karena itu, izinkan hati kami terus berpengharapan di hadapan Tuhan, terus menjadi orang-orang yang akan senantiasa
ada di dalam hadirat Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan hamba-hamba kekasih kami, mereka yang mungkin berjumpa dengan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Kami ingat dan kami berdoa bagi saudara Sarvino Lor, Ibu Servince, Saudara Otto, anak Wisnu Otto, Saudara Eja Otto, maupun juga Ibu Servin Tahun Bekasi, bahkan juga hamba-hamba kasih kami yang mungkin tidak tersebutkan dalam doa ini. Kami beriman, kami percaya Bapa, tangan Tuhan memeluk mereka dalam sukacita ulang tahun mereka sepanjang minggu ini, sejak dari hari ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 September mendatang. Bapa, peluk mereka dalam sukacita dan terima syukur mereka. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Allah dalam memasuki usia yang baru, baik dalam kelahiran maupun juga usia pernikahan mereka. Hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan berbagai situasi politik, situasi sosial yang terjadi di negara kami, hanya kepada Tuhan kami pandang. Kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan, secara khusus Kabupaten Rempang, lewat pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat yang mengambil kebijakan, biarlah dengan kasih dan anugerah Tuhan mereka terpelihara oleh-Nya. Kami berdoa bagi semua kami yang boleh mempersembahkan puji-pujian. Pokok grup Kang Bapak, pokok grup UPP Perempuan Gemit, Majelis Jemaat Solo Anak Merpati, maupun juga majelis jemaat yang bertugas hari ini. Sempurnakan pelayanan kami, berkati setiap usaha kami untuk melayani Tuhan dalam berbagai hal yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Adu yang akan berjumpa dengan sukacita dalam beberapa hari ke depan. Biarlah ketika mereka hidup di dalam sukacita oleh karena kehidupan mereka diberkati dalam sebuah pernikahan yang baru, maka Bapak juga boleh terus memberkati setiap persiapan keluarga dan memberkati juga setiap prosesi yang akan berlangsung. Kami percaya Bapak, Engkau memberkati setiap orang-orang dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Tuhan juga yang mempersiapkan dan memampukan mereka. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk segenap kami yang boleh hadir. Biarlah pada minggu mendatang kami boleh hadir bersama-sama dengan sukacita, kami boleh menyembah Tuhan dalam setiap doa pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa bagi segenap kehidupan kami yang akan kami angkat, kami lakukan, kami laksanakan hari ini sampai berakhirnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati kami dan menjamah kami satu persatu. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang tidak datang, kami berdoa bagi mereka, kiranya Bapa memberkati mereka juga. Anak Duida yang juga dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bersama-sama dengan setiap hamba-hamba kekasih kami yang mungkin karena sakit mereka tidak bisa datang, maupun juga yang berhalangan oleh karena kerja. Ini doa ini permohonan kami Bapa. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni oleh bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah ini. Kita bersama-sama pujikan kita Bagi 252. Baik yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, baik yang kelima kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Sepanjang masa dia berserta, akan
berkatnya menaungi Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian. Ia mencurahkan kepadamu berkatnya yang berlimpah-limpah, sehingga Bapak Mama 206 anggota jemaat yang beribadah saat ini dapat menjadi berkat bagi sesamamu mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, waktu pelayanan Minggu tanggal 7 September tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Jakarta WNOAS, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat kami yang telah mengambil bagian dalam minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Jakarta WNOAS, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Dirtaan yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 14 September tahun 2045 itu akan dipimpin oleh Pendeta Deborah atau DSSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Saudara Simon Terasi dan hari Jumat di rumah Bapak Yos Poko. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yanto Baik dan hari Jumat di rumah Bapak Domingus Lau. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Robert Sesu dan hari Jumat di rumah Bapak Alfred Tonat. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Maltos Pria dan hari Jumat di rumah Bapak Yap Oto yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Pak. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Martin Pelasi. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Samuel Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Martinus Oto. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yakob Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Adilau. Rayon Nevada hari Selasa di rumah Bapak Sulaiman Kiam dan hari Jumat di rumah Bapak Martin Dasi. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Heri Nahar dan hari Jumat di rumah Bapak Daniel Kiam. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Henry Panggidai dan hari Jumat di rumah Bapak Paulus Bargau. Rayon Naherwi hari Selasa di rumah Bapak Anton Terasi dan hari Jumat di rumah Bapak Berkianus Tonat. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Paulus Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Bailau. Jadwal ibadat kategorial, ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpin pengurus bab, ibadah perempuan BIMIK hari Senin. Wilayah 1 di rumah Ibu Ita Ketola, pemimpin penatua istri Ki Aprolo. Wilayah 2 di rumah Ibu Magdalena Bailau Manape,
Pemimpin Penatua di Ceboik Panggi, Wilayah 3 di rumah Ibu Marlintona Manuai, Pemimpin Ibu Amelia Bolakiat. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Misa Lonat, Pemimpin Penatua Henry Panggidaya. Ibadah Pemuda hari Kamis di rumah Saudari Melankolasi, Pemimpin Saudari Santi Oto, MC Saudari Jeli Tulasi, dan Saudari Alda Meno. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Marvel Mailau, Pemimpin Pengajar Hamnindun, MC anak Jelita Kia dan anak Iga Oto. Dan ibadah majelis atau kunci usbu itu hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpinnya Bapak Pendeta Marshal Faar. Untuk warta lain-lain, yang pertama, jiwa yang hadir berjumlah 206 orang, diantaranya laki-laki 72 dan perempuan 134. Yang kedua, diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September tahun 2025 bertempat di Jemaat Gemit Anak Sulung Sikumana, Klasis Kota Kupang Barat, akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara Bapak Bambang Arianto Waru dan Ibu Pendeta Opil Librina Taneo S.A. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 6 September tahun 2025. Yang pertama, penerimaan persembahan ibadah Minggu tanggal 31 Agustus Rp1.061.500. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.488.000. Penerimaan lelang Rp100.000. Persembahan ibadah kategorial Rp615.500. Total penerimaan untuk minggu ini Rp3.265.000. Yang berikut pengeluaran, ada 7 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp13.420.000, sehingga saldo bulan ini minus Rp10.155.000. Ini saja yang dapat disampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Dan terakhir kita akan ambil ambilan yang akan dipandu oleh Ibu Esti Kiabolo. Salam, salam, kekoli yang datang semua suara loyang. Salam, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kita akan ada dalam lelang Papa Mama. Di sini ada 1 jerigen gula air. Saya biasa berkawan dengan Bapak Loro. Mari Bapak kita berdua. 1 jerigen gula air baru. 50.000 satu kali. 70.000 satu kali. 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 110.000 satu kali, 125.000 satu kali, 150.000 satu kali, 2 kali 150.000, 175.000 satu kali, 2 kali 175.000, 3 kali 175.000 di bagian sana. Yang berikut ini juga gula air baru 100.000 satu kali di sayap kiri, 125.000 satu kali masih juga dari majelis jemaat. Bapak jemaat Tuhan mau tambah silakan, jangan takut dengan mereka dapat sini. 125.000 satu kali, 150.000 satu kali, 2 kali 150.000, 3 kali 150.000. Berikut ada bawang merah. Ya,
1 kantung bawang merah 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 3 kali 50.000. Paling bagus bikin bawang goreng siram di sup. 1 kantung bawang merah 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. 60.000 satu kali. 70.000 satu kali. 2 kali 70.000. Tambah berapa? 5.000. 2 kali 75.000. 3 kali 75.000. Berikut ada lagi 1 kantung bawang merah 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. 75.000 satu kali. 80.000 satu kali. 2 kali 80.000. 3 kali 80.000. Ini ada 1 kantung kacang hijau. Ulang langsung bikin bola, undang kami rame-rame kita makan sama-sama. 20.000 satu kali. 50.000 satu kali. Biasa mimbar besar bahunya ini bagian bawah sama bawah ngomong sama sekali. 50.000 satu kali. 60.000 satu kali. 70.000 satu kali. 2 kali 70.000. 3 kali 70.000. 1 kantung ubi ungu dan ubi kuning 25.000 satu kali. 35.000 satu kali. 45.000 satu kali. 50.000 satu kali. Boleh kan adik saya kalah. 2 kali 50.000. 3 kali 50.000. Semua kita yang memberi dan semua kita yang mengambil. Doa kami Tuhan memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu, ada satu saja yang ingin saya sampaikan untuk ibu-ibu yang tertarik untuk mengikuti pelatihan tanam hidroponik. Ini tanam dengan tidak menggunakan media tanah. Saya mohon untuk diinformasikan kepada majelis jemaat yang ada atau sebentar bisik memang di pintu. Kegiatannya akan berlangsung tanggal 10 hari Rabu ini di Jemaat Immanuel Takai jam 9. Jadi ada yang berminat, mari tingkatkan diri dengan belajar banyak hal. Jangan hanya bisa goreng bawang saja, tapi bisa juga tanam sayur di rumah yang terbatas. Ini mama yang tinggal di perumahan dong, ini ada tanah bisa tanam di hidroponik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, selamat hari Minggu buat kita semua. Sampaikan salam buat bapak-bapak, mama yang ada di rumah, anak-anak. Saya cukup kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah.